Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Pada hari ini kita akan membahas tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ketiga dan keempat. Disimak dengan baik ya. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Jadi, teks eksplanasi berisi tentang proses terjadinya sebuah fenomena. Tujuan utama teks eksplanasi untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Jadi, tujuan dari pembuatan teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Struktur atau susunan teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga, kesimpulan. Pernyataan umum atau bagian pembukaan berisi informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Jadi, berisi tentang suatu fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Pernyataan umum memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Bagian yang kedua yaitu deretan penjelas atau bagian isi. Deret penjelas memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau suatu fenomena. Penjelasan ini berupa tahapan sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu bagian interpretasi atau kesimpulan atau disebut juga bagian penutup. Teks penutup ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Kesimpulan dalam teks eksplanasi berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Bisa juga sebagai pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks tersebut. Contoh teks eksplanasi. Amatilah teks eksplanasi berikut ini. Berapakah jumlah paragraf dalam teks tersebut? Ya, jumlahnya ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama, gempa bumi merupakan kejadian alam berbentuk gerakan bergelombang ataupun getaran pada kulit bumi yang dapat terjalin sebab pergerakan lempeng bumi ataupun letusan gunung berapi. Paragraf yang pertama ini termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi bagian pernyataan umum karena pada paragraf ini berisi informasi singkat tentang hal atau fenomena yang akan dibahas, yaitu mengenai fenomena gempa bumi. Jadi paragraf yang pertama ini merupakan bagian pernyataan umum karena berisi informasi singkat tentang peristiwa gempa bumi. Selanjutnya, paragraf yang kedua, untuk gempa yang diakibatkan pergerakan lempeng bumi dikenal dengan gempa tektonik. Sebaliknya, gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi diucap gempa vulkanik. Terdapat banyak kerugian yang biasanya ditimbulkan oleh gempa bumi berskala besar, antara lain hancurnya bangunan-bangunan yang kurang kuat sehingga memunculkan korban jiwa.
gempa bumi pula dapat menimbulkan trauma untuk korbannya. Menurut kalian, paragraf yang kedua ini, struktur teks eksplanasi bagian apa? Pernyataan umum, deretan penjelas, atau bagian kesimpulan? Ya, jawabannya adalah bagian deretan penjelas, karena paragraf yang kedua ini sudah termasuk ke dalam isi, yaitu berupa urutan uraian atau penjelasan tentang suatu proses, sebuah peristiwa, yaitu tentang peristiwa gempa bumi. Jadi paragraf yang kedua ini membahas sebab dan akibat dari suatu peristiwa, yaitu peristiwa gempa bumi, di mana gempa bumi ini disebabkan pergerakan lempeng bumi dan juga letusan gunung berapi, serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Dilihat dari penyebabnya, gempa bumi memanglah tidak dapat diprediksi serta tidak memahami masa. Sebab itu, tiap orang wajib lebih waspada serta sanggup mengestimasi akibat dari gempa bumi. Misalnya, berlari ke arah lapangan bila gempa terjalin serta melindungi kepala supaya bebas dari benturan. Nah, paragraf yang ketiga ini merupakan bagian apa ya dalam teks eksplanasi? Apakah pernyataan umum, deret penjelas, atau bagian kesimpulan? Ya, jawabannya adalah bagian kesimpulan atau interpretasi. Pada paragraf yang ketiga ini terdapat pendapat penulis mengenai fenomena yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya. Selanjutnya, cobalah kalian buka buku tematik tema 3 halaman 25. Mengidentifikasi teks eksplanasi yang berjudul Abbas Ibnu Firnas, sang penemu pesawat terbang. Kira-kira ada berapakah jumlah paragraf pada teks tersebut? Ya, jumlahnya ada 5 paragraf. Dari kelima paragraf tersebut, kalian identifikasi mana bagian pernyataan umum, deret penjelas, dan juga bagian kesimpulan. Kira-kira terdapat pada paragraf keberapa? Jadi kalian tulis di halaman 26. Kalian tentukan pernyataan umum tersebut ada di teks paragraf keberapa. Kemudian deret penjelas juga terdapat pada paragraf yang keberapa, dan kesimpulan juga kalian tulis terdapat pada paragraf yang keberapa. Setelah itu kalian jelaskan apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Contoh, misalkan pada pernyataan umum terdapat pada paragraf yang pertama. Nah, dalam paragraf yang pertama itu di bawahnya apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, kalian jelaskan kira-kira apa yang dibahas pada paragraf yang pertama itu. Kemudian, yang bagian deret penjelas, kalian jelaskan juga kira-kira apa yang dibahas pada paragraf berikut yang termasuk ke dalam bagian struktur eksplanasi deret penjelas, dan juga bagian kesimpulannya itu membahas tentang apa. Kalian tulis di kolom di tabel halaman 26. Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat Jabetu, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan
tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat Cibituk, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Semoga bermanfaat. Jadi, rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian aliran arus listrik yang disusun secara berderet atau berurutan antara komponen-komponennya. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian aliran arus listrik yang disusun secara sejajar atau yang mempunyai cabang di dalam sebuah rangkaian tersebut. Keunggulan atau kelebihan dari rangkaian seri akan memakai lebih sedikit komponen daripada di rangkaian paralel, mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat kalau terjadi kerusakan, mempunyai kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat listrik. Keunggulan rangkaian paralel, kalau satu hambatan berpengaruh tidak akan membuat masalah di hambatan yang lain, mempunyai energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian.
Jika dipakai pada pemasangan balham dalam rangkaian, maka nyala balham nggak berbeda antara yang terdekat sampai yang terjauh dari sumber tegangan. Kelemahan rangkaian seri mempunyai energi potensial yang berbeda. Jika dipakai pada rangkaian balham memberikan nyala yang tidak sama. Balham terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala yang lebih redup karena mempunyai satu sumber listrik. Maka jika salah satu komponen mati akan menyebabkan seluruh komponen juga menjadi ikut mati. Kelemahan rangkaian paralel lebih boros listrik dan pemakaian komponen penyusun. Mempunyai kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lain. Teknologi merupakan barang-barang, benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup di dunia. Dampak positif adanya teknologi diantaranya yaitu pekerjaan semakin mudah diselesaikan, mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh melalui chatting, video conference, munculnya berbagai macam komunitas di internet, mudahnya mencari informasi yang kita butuhkan, mudah berbelanja lewat internet. Akses internet dapat kita lakukan dengan mudah dan murah, mendapat hiburan yang menyenangkan seperti online games. Lalu, apa sajakah dampak negatif dari teknologi? Di antaranya yaitu maraknya penipuan melalui SMS, telepon, dan internet, mudahnya mengakses konten dewasa, munculnya penjiplakan atau pembajakan, pembobolan rekening bank atau kartu kredit, hidup boros karena lebih mudah belanja lewat internet, anak meniru kekerasan dari games dan internet, terjadinya penjudian melalui internet, radiasi alat teknologi yang membahayakan kesehatan, timbulnya kecanduan bermain game, lupa kewajiban belajar dan beribadah, penculikan dengan media internet atau telepon. Teknologi semakin canggih, aksi menyontek jadi sebuah tradisi. Kemudahan pemakaian informasi untuk aksi terorisme, meningkatnya sifat individualisme dan kurang sosialisasi, mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi malas karena mudah mengakses informasi. Lalu, bagaimanakah cara mengatasinya? Langkah yang pertama, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain dan negara. Kemudian memperkuat nilai-nilai agama di keluarga, masyarakat, dan negara. Agama memiliki aturan dan norma. Bila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengatasi dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari, karena dengan adanya teknologi informasi, hidup kita akan terasa lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan dengan mudah, mengirim dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Tugas hari ini mengerjakan halaman 26 dan 40. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa bantu orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.